Shalom, saudara-saudari terkasih, anak-anak Tuhan yang diberkatinya. Kita kali ini akan melanjutkan pelajaran kita tentang kedatangan Tuhan. Saudara, setelah kita belajar tentang pelajaran-pelajaran yang sudah lewat, sekarang kita akan meneliti apa yang terjadi setelah Antikris dihancurkan, dikalahkan pada waktu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, saudaraku, kalau kita melihat urutan peristiwa dalam kitab Wahyu, maka di awal dari Wahyu 20, kita akan saksikan di sana, kita akan periksa ada narasi tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi, kesimpulannya Tuhan Yesus itu datang mengalahkan akan antikristus dan semua antek-anteknya. Iblis kemudian diikat dan dimasukkan ke dalam Tartaro. Nah, itu saya akan bacakan, saudaraku ya. Itu ada di dalam Wahyu 20. Memang Wahyu 20 kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang yang terpenggal kepalanya, tapi ini saya akan tunjukkan pada saudara tentang kerajaan 1000 tahun ya. Kerajaan 1000 tahun memang diceritakan hanya ada di 6 ayat saja, saudaraku. 6 ayat, yaitu Wahyu 20 ayat 1 sampai yang ke-6. Kemudian di akhir dari kerajaan 1000 tahun, diceritakan akan ada peperangan, karena iblis dilepaskan dalam waktu singkat. Nah, itu ayat 7 sampai 10. Nah, sekarang kita akan lihat, saudaraku, kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20. Ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi nanti akan ada masa di mana iblis, setan itu akan diikat selama 1000 tahun. Ini kita pegang dulu, saudaraku. Kemudian ayat 3, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, Tartaro, jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi kita mencoba untuk melihat ke depan, saudaraku. Setelah nanti kebangkitan orang mati, pengangkatan, dan kehancuran dari antikristus, pemerintahan antikris itu dikalahkan oleh Tuhan Yesus, maka kita bisa melihat di sini Tuhan akan membangun sebuah kerajaan yang namanya kerajaan 1000 tahun. Nah, untuk itu yang pertama kali ditekankan di sini, iblisnya dirantai dan dimasukkan dalam jurang maut, sehingga iblis tidak bisa lagi menyesatkan akan bangsa-bangsa. Nah, jurangnya ditutup, ya, ditutup dan dimeteraikan, ya, disil, jadi dikunci gitu, dimeteraikan sehingga tidak bisa keluar dari jurang alam maut itu. Nah, berapa lama? Ya, selama 1000 tahun, yaitu selama pemerintahan Kristus dan orang-orang kudusnya yang akan memerintah di atas muka bumi selama 1000 tahun. Itulah yang diceritakan dalam kitab Wahyu pasal 20. Saya tidak baca semua, saudaraku. Nanti kita akan sampai pada ayat-ayat berikutnya ketika nanti kita berjalan dan menjelaskan tentang bagaimana situasi kerajaan 1000 tahun itu. Tapi sebelum itu, saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan. Mengapa harus ada kerajaan 1000 tahun? Gitu ya. Kok nggak langsung selesai kemudian semuanya ke surga selesai begitu ya.
ternyata memang ada rencana Tuhan yang harus digenapi, yaitu pertama, ini yang pertama, yaitu Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Saya bacakan ya, saudara. Ini pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dalam Lukas 1 ayat 32-33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kali pertama, ya dia lahir sebagai bayi yang lahir di kandang Bethlehem, kemudian dia mulai melayani selama 3,5 tahun. Ya, semuanya ada tertulis dalam Injil, saudara. Selama kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan pelayanan Tuhan Yesus yang pertama, tahta Daud tidak pernah didudukinya. Ya, secara harfiah tidak pernah didudukinya. Dan Yesus belum jadi raja yang memerintah atas umat Israel pada waktu itu. Bahkan dia ditolak kan oleh umat Israel. Ditolak dan akhirnya disalibkan. Nah, saudara, jadi kerajaan 1000 tahun akan menggenapi akan ayat yang masih tertunda ini. Ya, janji Tuhan, firman Tuhan yang masih tertunda ini akan digenapi nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Kemudian ada lagi ayat dalam Kisah 1 ya, ayat 6 dan 7. Ini pembicaraan Tuhan dengan murid-murid sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, saya bacakan saudaraku Kisah 1 ayat 6 dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu kan orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang Israel kan, mereka bangsa Israel. Mereka berkerinduan, mereka punya pengharapan bahwa kerajaan Israel itu harus dipulihkan, harus bangkit kembali. Karena pada waktu itu, kerajaan Israel itu nggak ada, saudara. Jadi bangsa Israel ada, orang-orang Yahudi ada, tetapi mereka tidak punya kedaulatan sebagai satu kerajaan. Karena kerajaan Israel sudah hancur, kerajaan Yehuda juga sudah hancur, dan mereka ada sebagai bangsa yang dijajah, saudara. Dan pada waktu itu mereka dijajah oleh Roma. Nah, kerinduan itu disampaikan kepada Tuhan Yesus. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, jawaban Tuhan, nah sudah perhatikan, jawaban Tuhan, Yesus tidak membantah akan adanya masa pemulihan bagi Israel. Dikatakan demikian, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi masa pemulihan bagi kerajaan Israel itu adalah urusan Bapa, begitu ya. Bapa yang punya waktu. Nah, setelah sekian ratus bahkan ribu tahun, 14 Mei 1948, negara Israel berdiri kembali. Setelah mereka tidak punya pemerintahan, berdiri. Nah, ini mulai penggenapan, saudaraku ya. Sebagai lonceng zaman, kegenapan itu mulai terjadi. Israel bangkit berdiri sebagai sebuah bangsa, dan makin lama makin kuat, makin lama makin diberkati, karena firman ini memang harus tergenapi. Kan? Tetapi yang jadi raja siapa, saudara? Seharusnya Kristus, ya kan? Tadi, tahta Daud itu yang menduduki harusnya Tuhan Yesus. Jadi kegenapannya akan lengkap, akan genap, akan sempurna terjadi dalam kerajaan 1000 tahun. Karena penolakan Israel terhadap Yesus sampai sekarang masih berlangsung terus. Nanti mereka baru sadar
setelah Antikris muncul, ya kan? Antikris muncul dan pada waktu itulah misteri kedurhakaan itu membuat mereka sadar sehingga misteri ketegartengkuan juga akan selesai. Dan mereka bertobat, mereka meratapi akan dia yang ditikamnya itu, saudara ya, itu ada ayatnya, dan itu semua akan tergenapi. Nah, pada waktu penggenapan itu terjadi, mereka melewati masa Antikris, kemudian Tuhan Yesus datang menghancurkan Antikris, maka ketika Tuhan mendirikan kerajaan 1000 tahun, disitulah genap semuanya. Ya, tadi Lukas 1 ayat 32-33 genap, kemudian Kisah 1 ayat 6 dan 7 genap sempurna, saudara. Jadi kalau sekarang ini, kan sudah ada pemerintahan. Oh, belum genap karena Yesusnya belum jadi raja, belum jadi yang duduk di tahta Daud itu. Nah, saudara, ada satu lagi ayat yang menjadi pendahuluan tentang kerajaan 1000 tahun. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 3. Ini adalah tentang khotbah dari Petrus, ya. Khotbah Petrus setelah ada peristiwa seorang yang lumpuh di gerbang indah Bait Allah yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes, kemudian ribut, geger karena lumpuhnya sejak lahir, pengemis itu. Kemudian Petrus mulai berkhotbah. Nah, kesempatan di mana Petrus berkhotbah itu ada satu kalimat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Nah, kita lihat ya saudaraku ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus itu harus tinggal di sorga. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Simon Petrus berkata bahwa Kristus itu yang diurapi itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi nanti akan ada pemulihan-pemulihan terjadi. Dan pemulihan pada puncaknya yaitu ketika dia datang kembali. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ya, saudaraku, itulah pendahuluan. Saya ulangi sedikit ya, pendahuluannya. Nubuatan harus digenapi, yaitu tahta Daud harus diduduki oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, itu kan ada di dalam Lukas 1 ayat yang 32-33. Kemudian, Kisah 1 ayat 6 dan 7, pemulihan kerajaan Israel harus digenapi sampai sempurna, yaitu ketika kerajaan 1000 tahun berdiri. Nah, kemudian pemulihan segala sesuatu, saudara ya. Pemulihan segala sesuatu terjadi pada puncaknya ketika Kristus datang untuk kali yang kedua, menegakkan dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi kedatangan Tuhan itu tujuannya selain menjemput kita mempelainya, kemudian menghancurkan antikristus, mengalahkan antikris dan iblis, kemudian yang ketiga adalah mendirikan, menegakkan akan kerajaan damai, kerajaan 1000 tahun. Itu tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus. Jadi ini masih dalam tema kedatangan Tuhan Yesus, saudara. Nah, ada satu ayat yang saya ingin bukakan buat saudara. Di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-10. Wahyu 5 ayat ke-10 dikatakan demikian. Ya, ini Wahyu. Wahyu ya. Dan engkau di sini Bapa Allah telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, kata kerajaan itu, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Kata kerajaan itu dalam bahasa aslinya dipakai kata basileus.
Basileus itu bukan kerajaan, saudara, tapi raja-raja. Ya, jadi Tuhan itu nanti akan menjadikan umatnya itu menjadi raja-raja, raja atau penguasa atau leader of people atau prince atau commander atau lord of the land gitu ya. Jadi penguasa tanah. Nah, itu nanti umat Tuhan akan menjadi itu semua, saudara. Menjadi raja-raja. Kapan ini terjadinya? Kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi saya sudah berikan pendahuluan. Nah, ada pertanyaan, saudara. Lokasi dari kerajaan 1000 tahun itu di mana? Ini pertanyaan yang sering diajukan. Jawabnya, saudara, kerajaan 1000 tahun itu ada di sini, di bumi ini. Jadi bumi ini nanti tetap ada, ya, belum lenyap, dan nanti di bumi yang ada ini, Tuhan akan memerintah sebagai raja. Tapi ini bukan surga, saudara. Jadi kerajaan 1000 tahun itu belum surga. Jadi itu prasurga gitu ya, sebelum surga. Surga tentunya jauh lebih indah, jauh lebih mulia. Kerajaan 1000 tahun itu berlangsung di bumi ini. Langit dan bumi nanti akan lenyap. Yang langit dan bumi yang kita lihat ini akan lenyap, tapi sebelum lenyap akan ada kerajaan 1000 tahun yang dipimpin dan diperintah oleh Tuhan Yesus sebagai raja. Dan umatnya, murid-muridnya, orang-orang yang dikasihinya juga memerintah bersama dengan dia. Nah, saudara, apakah bumi masih dalam kondisi seperti yang kita lihat sekarang ini? Tidak, akan ada pemulihan. Ya, kalau saudara melihat ayat Roma 8 ayat 18, ya ini saya agak menyimpang dikit, tapi nggak menyimpang. Ini membuat semakin lengkap lah pemahaman kita tentang kerajaan 1000 tahun ini semakin lengkap. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-19 dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi seluruh makhluk itu terjemahan yang lebih tepat adalah ciptaan, creation. Jadi seluruh ciptaan termasuk alam semesta, termasuk dunia binatang dan sebagainya, itu tanpa mereka sadari dengan sangat rindu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dinyatakan sebagai apa, saudara? Ya itu tadi, dinyatakan sebagai raja-raja, sebagai pemerintah-pemerintah. Mereka menantikan akan pemerintahan yang adil, yang benar, yang tidak lalim, yang tidak korup, yang kudus, suci, yang ya pokoknya pemerintahan di dunia ini yang betul-betul segala-galanya yang idealnya itu seperti apa, itu dinanti-nantikan oleh sekalian ciptaan. Nah, saudara perlu tahu, yang menantikan ini bukan hanya manusia, tetapi dunia binatang juga menantikan. Kemudian alam semesta juga menantikan. Jadi kalau ada penebangan pohon-pohon secara liar, kemudian ada kebakaran hutan sampai akhirnya alam rusak, kemudian ada macam-macam lah, saudara ya, pencemaran lingkungan dan sebagainya, itu nanti nggak ada lagi di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, kan mereka nangis itu, kok sampai begini ya. mungkin apa itu, kalau bisa bicara para orangutan yang ada di Kalimantan itu pada menjerit, saudara, karena habitat mereka kan dirusak oleh para bisnismen kayu, saudaraku, yang menebang kayu habis-habisan. Nah, di sini dikatakan dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat kapan? Saat, yaitu ketika anak-anak Allah memerintah. Yang tentunya dipimpin oleh Sang Putra Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara,
Jadi kerajaan 1000 tahun itu bukan di sorga, tapi di bumi ini. Tetapi bumi akan dipulihkan. Ya, sama seperti zaman sebelum manusia jatuh dosa. Seperti zaman Taman Eden itu. Jadi bumi itu seperti itu, saudaraku. Luar biasa, ya. Kan ketika pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi kan berkata, sungguh amat baik, kan dikatakan begitu. Allah melihat semuanya baik. Jadi sebelum dosa turun, jatuh, itu Tuhan itu sebetulnya menciptakan dunia itu baik, bahkan amat baik, saudara. Tapi setelah ada dosa, firman-Nya berubah. Terkutuklah bumi, terkutuklah tanah. Onak duri akan dihasilkan. Jadi onak duri yang bikin kita terluka, kemudian onak duri yang nggak ada gunanya, hanya mengganggu saja, itu adalah buah dari atau akibat dari dosa, saudara. Ada kutuk akibat dosa. Kutuknya atas bumi juga. Nah, jadi kalau sebelum bumi itu terkutuk, saudara, itu kan tidak ada dosa. Maka akibat-akibat dosa juga nggak ada, saudara. Ya, binatang-binatang itu semua makan rumput. Tidak ada binatang buas, itu nggak ada, saudara. Nanti kita buktikan itu ya, dunia binatang ya. Nyamuk itu tidak menggigit, apalagi mengandung malaria, begitu ya. DB apa itu nggak ada, saudaraku, di zaman kerajaan 1000 tahun nanti. Kadang-kadang saudara tanpa sadar bongkar batu di taman ya, saudara angkat batu, tiba-tiba ada kalajengking menyengat tangan saudara sampai bengkak. Nanti nggak ada yang begitu-begitu, saudaraku. Karena semuanya baik adanya. Dan setelah bumi terkutuk, itu memang rusaknya luar biasa, saudara. Rusak berubah. Binatang-binatang jadi buas, singa makan domba, serigala makan domba, ya. Nyamuk menggigit, kalajengking menyengat, onak duri melukai, dan sebagainya. Itu akibat dosa. Nah, nanti alam ini akan diubah oleh sang raja segala raja itu. Nah, kita mulai, saudara, mulai dari dunia binatang dulu ya, saudara. Dunia binatang itu akan terjadi perubahan, dan itu sudah ada di dalam Alkitab, saudara. Ayatnya ada, nanti kita akan lihat sama-sama. Nanti dunia binatang akan sama seperti ketika Adam dan Hawa itu tinggal di Taman Eden. Nah, itu indah sekali, dan sebetulnya ini pernah terjadi pada zaman Nuh, saudara. Ketika Tuhan akan mendatangkan banjir, ya, karena kejahatan manusia sudah sampai ke surga, maka Nuh disuruh buat bahtera, kan, disuruh bikin bahtera. Kemudian setelah bahteranya jadi, Nuh itu diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengumpulkan seluruh binatang-binatang, termasuk binatang buas. Lah, apa Nuh ini pemain sirkus atau ahli penjinak binatang? Kan enggak, saudara. Nuh ini kan hanya manusia biasa yang taat pada Tuhan. Ketika dia diperintahkan untuk mengumpulkan binatang, binatangnya itu ya seperti dalam film itu ya. Seperti dalam film itu, binatangnya datang sendiri, saudara. Pasti itu datang-datang sendiri. Dan binatangnya berubah. Karena di dalam bahtera tersebut, saudara bisa bayangkan, ada serigala, ada domba. Lah, apa enggak kejar-kejaran itu kalau serigalanya masih nafsu melihat daging domba? Atau harimau nafsu melihat daging kuda atau daging zebra, ya kan? Nah, jadi pada waktu bahtera Nuh itu, apa yang terjadi, yang nanti akan kita alami dalam
kerajaan 1000 tahun itu sudah terjadi, saudara. Cuman waktunya terbatas ya, dalam waktu singkat. Jadi serigala, harimau, makan rumput, saudara. Makan tumbuh-tumbuhan. Dan itu ada ayatnya. Mari kita lihat ya, Yesaya 11. Ini kerajaan 1000 tahun nih, dunia binatangnya beda dengan apa yang kita lihat saat ini. Nanti akan ada perubahan. Yesaya 11, ayatnya yang ke-6 sampai 9 ya, saudaraku. Kita baca ya. Serigala akan tinggal bersama domba. Kan hebat. Jadi domba sudah nggak pengen makan daging. Serigala nggak akan ada keinginan untuk makan daging domba. Ngelihat daging domba nggak pengen. Tapi serigala kalau ngelihat rumput, pengen makan rumput. Kira-kira giginya serigala nanti bentuknya seperti apa ya, nanti bayangkan sendiri, saudaraku. Ya, saya kira yang tajam-tajam itu akan berubah menjadi tumpul ya, karena dia harus mengunyah akan rerumputan. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Tidur bareng sama kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Terbukti kan, saudara? Anak singa suka rumput, saudaraku. Ini kerajaan 1000 tahun, saudara. Jadi, dunia binatang itu dirubah sama Tuhan. Sama seperti Taman Eden. Sama seperti masa singkat di Bahterano. Sama seperti singa-singa ketika Daniel masuk ke dalam gua singa tersebut. Ketika Daniel dimasukkan dalam gua singa, itu singa-singa tiba-tiba nggak nafsu sama daging manusia, saudara. Kalau ditanya itu singa-singa yang kelaparan itu, kok kamu nggak gigit Daniel? Mereka akan jawab, aku pengennya rumput. Itu, saat itu, dalam waktu singkat. Karena apa? Dirubah sama Tuhan. Jadi Tuhan itu maha kuasa, saudara. Dan apa yang tertulis ini harus digenapi. Kapan penggenapannya? Yesaya 11 ayat 6, 7, 8, 9 ini, penggenapannya adalah nanti. Yaitu ketika kerajaan 1000 tahun ditegakkan. Saudara bisa membayangkan dunia binatang yang seperti ini? Anak yang menyusu, ini manusia ya, anak manusia yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Ular tedung pun itu karena iblis sudah nggak ada, jadi ular tedung pun sudah tidak menggigit manusia dan tidak berbisa lagi, saudara. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Jadi mainan sama ular-ular itu, dan ularnya pun juga jinak. Jadi pets, jadi binatang peliharaan ya. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ini nanti, saudara, saya akan cerita tentang manusia-manusia yang ada hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka ini semua nggak ada yang berbuat jahat. Nggak ada yang berlaku busuk. Nah, dunia binatang seperti itu tadi, saudaraku. Mereka makan daun-daun, makan rumput seperti zaman Adam dan Hawa. Saudara, saya buktikan ya, pada zaman Adam dan Hawa masih di Taman Eden sebelum jatuh dosa, saudara, Kejadian 1 ayat 30, ya, Kejadian 1 ayat yang ke-30, di situ dikatakan apa, saudaraku? Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara. Segala binatang di bumi termasuk yang sekarang kita kenal sebagai binatang buas itu ya, saudara. Dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa,
kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Jadi pada mulanya Tuhan itu menciptakan seluruh binatang, apa saja, itu makanannya tumbuh-tumbuhan hijau. Luar biasa ya, saudara, kondisi dari dunia binatang, situasi dan kondisi dunia binatang pada waktu kerajaan 1000 tahun ditegakkan. Kemudian tidak ada lagi kuman-kuman penyakit. Sebetulnya kuman penyakit juga termasuk binatang juga ya, binatang kuman-kuman binatang yang sangat kecil. Jadi virus-virus, corona dan sebagainya itu nggak ada, saudaraku, di kerajaan 1000 tahun. Jadi kalau sekarang kita dibikin stres dengan virus COVID-19 ini, ya, bahayanya begini begitu, penularannya begini begitu, nanti dalam kerajaan 1000 tahun nggak ada lagi yang namanya virus flu, virus hepatitis, virus apalagi lah, virus corona apalagi ya, nggak ada, saudara, virus SARS, virus apa, nggak ada lagi. Kemudian baksil dan bakteri-bakteri yang bikin orang sakit itu nggak ada, saudara. Amuba tidak akan bikin orang disentri, tidak ada itu baksil yang bikin orang sakit perut, sakit apa, nggak ada, saudara. Infeksi, penyebab infeksi itu kan streptococcus, ya itu nanti nggak ada lagi, sudah hilang, saudaraku, ya. Jadi itulah situasi dunia binatang dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara, tumbuh-tumbuhan, tanah akan dipulihkan menjadi sangat subur. Onak duri diganti tanaman yang bermanfaat. Jadi nggak ada onak duri lagi, semuanya tanaman-tanaman yang bermanfaat. Jadi pepohonan yang menghasilkan buah-buahan yang dapat dikonsumsi dengan sangat baik, sangat enak, itu akan dihasilkan dari tanah ini. Duri-duri beracun itu sudah nggak ada lagi ya. Orang kecocok duri beracun itu sudah nggak ada lagi. Namanya ular beludak aja buat mainan anak-anak, apalagi pepohonan juga akan dirubah oleh Tuhan. Kemudian pohon-pohon berbuah sangat lebat, buah-buahnya berlimpah-limpah, ya. Jadi nggak mungkin ada orang kelaparan ya. Saudara mau metik buah itu, waduh, buahnya luar biasa. Makan buah apel, buah anggur, semuanya jenis unggul. Jauh lebih unggul daripada rekayasa genetika yang sekarang dikembangkan oleh manusia yang malah bikin bahaya penyakit itu, saudara ya. Ya, semuanya jadi indah, semuanya jadi bagus, semuanya jadi serba baik ketika tanah itu dipulihkan oleh Tuhan. Karena dia Raja segala raja, dia pencipta langit dan bumi, dan dia kembali seperti Taman Eden dan jadilah. Kemudian sumber energi tentunya tidak jadi masalah, saudaraku ya. Panas matahari tidak menyakiti, cuaca itu, ya kita bayangkan pasti cuaca itu akan sangat ideal, saudara. Tidak terlalu dingin membuat orang mati beku, tidak terlalu panas seperti di negara-negara Timur Tengah. Ya, saya membaca ada satu daerah di Timur Tengah, ada satu daerah di India, ketika panasnya itu tinggi, orang-orang sampai mati kepanasan, saudaraku ya, dehidrasi dan mati. Itu nggak akan terjadi, saudara. Kita seringkali kebingungan ya, karena udara terlalu panas, sehingga tersiksalah kalau AC mati. Nah, nanti nggak ada lagi, saudara. Cuaca ekstrem itu nggak ada, semuanya akan mendukung kehidupan manusia sehingga manusia itu panjang umurnya. Dan polusi juga nggak ada lagi ya. Jadi pada zaman pemerintahan Tuhan Yesus itu, pemerintahan kerajaan 1000 tahun, nggak akan ada polusi, saudara.
karena semuanya diatur dengan benar, tertata dengan rapi, dan hukum juga ditegakkan dengan luar biasa. Jadi nggak ada lagi. Dan memang nggak butuh, saudaraku ya, nggak butuh hal-hal yang akan membuat sesuatu menjadi alam ini menjadi terpolusi. Bencana alam, nggak ada, saudara, yang namanya gempa bumi, kemudian tsunami dan sebagainya itu nggak ada. Jadi gunung berapi meletus itu nggak ada, saudara. Semuanya terkendali karena Sang Raja segala raja adalah Sang Raja damai, dan Dia akan membuat dunia yang ideal kembali seperti Taman Eden pada waktu Adam dan Hawa hidup di dalam hadirat Tuhan sebelum jatuh dosa. Nah, saudara, ada pertanyaan. Apakah di kerajaan 1000 tahun ini masih ada waktu? Masih. Kalau tidak ada waktu, nggak disebut kerajaan 1000 tahun gitu. Jadi masih ada hitungan tahunnya, itu masih ada. Jadi waktu masih ada, saudaraku. Tapi umur manusia panjang. Umur manusia panjang. Alam roh bagaimana? Nah, ini kan tadi alam dunia ya. Alam roh bagaimana, saudara? Alam roh bersih. Tidak ada roh jahat. Karena apa? Karena bebas dari iblis. Iblis, Satan itu dirantai. Tadi ya, kita sudah baca. Dirantai, saudaraku, di Wahyu 20 tadi. Dirantai, kemudian dimasukkan ke dalam jurang maut. Kemudian ditutup, dimeterai. Jadi sudah nggak bisa keluar. Dia yang merusak segala sesuatu, yang ngaco segala sesuatu, yang bikin orang jadi jahat dan sebagainya, dia dirantai. Selesai. Itulah gambaran dari kerajaan 1000 tahun. Tentunya ini gambaran dunia binatang, alam semesta, dan kemudian waktu dan juga dunia roh. Seperti apa dan apa yang menjadi penyebab alasan Tuhan harus membangun akan kerajaan 1000 tahun, karena ada janji, ada ayat firman yang harus digenapi itu tadi. Ya, saudaraku. Nah, kita sampai di sini dulu. Ini bagian yang pertama dari kerajaan 1000 tahun. Nanti berikutnya kita akan membahas apa-apa yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun itu lebih lanjut, yaitu tentang bagaimana dan siapa saja yang hidup dalam kerajaan 1000 tahun itu. Ya, Tuhan memberkati.